Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Sehat semua hari ini? Amin. Ada sukacita? Amin. Puji Tuhan. Salam sukacita buat keluarga GB Ebenezer di tempat ini. Bersyukur pagi ini kita boleh sama-sama datang ke rumah Tuhan. Bertemu dengan Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk berjumpa dengan Tuhan. Siapa yang hari ini rindu untuk bertemu muka dengan Tuhan? Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Kita akan sama-sama datang kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, katakan, Kau sungguh baik. Yesus, Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau
Terima kasih Tuhan.
Mari jemaat nyanyikan pujian. Bagi Rajaku yang duduk di tahta, Kami agungkan Engkau Yesus. aku muliakan dan ku agungkan. Kaulah yang disembah. Ku nyanyi hosana. Ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kaulah yang disembah. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Ku nyanyi hosana, Amin. bagi Rajaku yang duduk di tahta. Kami agungkan Engkau. Aku muliakan dan ku agungkan. Kaulah yang disembah. Kaulah yang disembah. Kaulah yang disembah. Haleluya. Berikan tepuk tangan. Sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami mau bersukacita di tempat ini Tuhan. Kami mau menanggalkan setiap beban kami, permasalahan kami untuk kami fokus memuji dan membesarkan Engkau Tuhan. Engkau sudah hadir di sini, memenuhi setiap kami biar kami bersukacita atasnya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami siap memuji nama-Mu Tuhan. Kami siap memuji nama-Mu. Mari Bapak Ibu yang siap memuji Tuhan, katakan bersama-sama dengan saya. Amin. Sekali lagi katakan kanan kiri, siap memuji Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus sekali lagi. Haleluya. Tiada terukur kasih setia Tuhan buat kita. Mari bertepuk tangan tuh buat Tuhan. Haleluya. Boleh menari buat Tuhan. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi Dalamnya. langit. Dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar
panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kita katakan ulang-ulang, kasih setiamu. Kasih setiamu besar selamanya. Setiamu lebih lembut di hadapan Tuhan. Kasih setiamu besar selamanya. Mari yang seberang sini. Kasih setiamu besar selamanya. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Masih banget berdiri Bapak Ibu Saudara, menemani saya yang sendiri di sini. Haleluya. Perisaiku. Haleluya. Tuhan Yesus perisai kita. Haleluya. Tinggal dekatmu ku aman, hidup dalammu ku menang. Kau yang memegang hidupku di tanganmu. Kau meneguhkan langkahku. Kau meneguhkan langkahku. Ku berjalan di dalam kekuatanmu. Tuhan kau perisaiku. Lewati katakan tak goyah, imanku tetap teguh. Imanku tetap teguh. Takkan ku ragu, mengikutimu. Haleluya Yesus. Boleh tepuk tangan di atas. Tinggal dekatmu ku aman, hidup dalammu ku menang. Kau yang memegang hidupku di tanganmu. Kau meneguhkan kami Bapa. Meneguhkan langkahku. Ku berjalan di dalam kekuatanmu. Tuhan kau perisaiku. Lewati badai tak akan ku goyah. Imanku tetap teguh. Imanku tetap teguh. Takkan ku ragu mengikutimu. Tuhan kau perisaiku. Lewati badai tak akan ku goyah. Imanku tetap teguh. Takkan ku ragu mengikutimu. Kau meneguhkan langkahku. Amin. Ku berjalan di dalam kekuatanmu. Kekuatanmu. Tuhan kau perisai. Haleluya. Lewati badai tak akan ku goyah. Imanku tetap teguh. Takkan ku ragu mengikutimu. Takkan ku ragu mengikut. Sekali lagi katakan dengan iman. Takkan ku ragu mengikutimu. Haleluya. Sekali lagi tepuk tangannya, jangan ragu-ragu buat Tuhan Yesus yang sudah menyelamatkan kita. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Dilihat kanan kirinya keringetan enggak?
Sing keringetan ternyata. Mari sekolah minggu datang ke depan. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Puji Tuhan. Nanti Bu Ambar akan mendoakan anak-anak kita untuk sekolah minggu. Kita akan memberkati, mengangkat tangan buat anak-anak kita. Mari Bapak Ibu Saudara kita bersatu dalam doa. Selamat pagi Tuhan, hati kami limpah dengan ucapan syukur. Oleh karena kasih dan kemurahan-Mu, Kau boleh hantarkan kami di tempat ini terkhusus untuk anak-anak-Mu yang saat ini mereka siap untuk memuji, memuliakan, meninggikan Engkau lewat kegiatan sekolah minggu yang ada. Biarlah Engkau disukakan lewat pujian yang mereka naikkan. Biarlah Engkau yang menyampaikan setiap kebenaran demi kebenaran untuk mereka boleh dengarkan, sehingga itu boleh terema di dalam diri mereka, dan semua itu oleh karena anugerah yang daripada Engkau. Tutup bungkus setiap anak-anak-Mu di masa bermain mereka, di masa sekolah mereka, sehingga kasih-Mu yang boleh terus menaungi kehidupan setiap anak-anak-Mu. Terlebih berkat-Mu juga tercurah atas orang tua mereka, di mana yang membesarkan, memenuhi setiap kebutuhan anak-anak yang ada. Terima kasih Bapa, menyerahkan setiap para pelayan-Mu. Biarlah Engkau yang ditinggikan, dimuliakan lewat pelayanan guru-guru sekolah minggu yang ada. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Selamat berbakti. Haleluya. Bapak Ibu, kita ini milik Tuhan. Amin. Bapak Ibu percaya kita milik Tuhan? Kalau kita miliknya Tuhan, artinya apapun yang kita alami, apapun yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan turut campur tangan atau tidak? Pasti. Ya, Tuhan Yesus bersama-sama dengan kita, menolong kita, membimbing kita di dalam kelemahan kita. Dia selalu ada. Itu yang menjadi kekuatan buat saya secara pribadi. Kalau ngitung kasihnya Tuhan itu tidak terukur. Jadi pujian saya itu pokoknya kata-katanya seperti itulah. Gak ada yang lebih besar. Sekalipun orang terdekat kita, gak ada apa-apanya dibanding kasih Tuhan buat kita. Amin, Bapak Ibu Saudara. Ya, kita akan sama-sama datang pada Tuhan. Mari kita katakan, sebab aku ini milik-Mu, aku di dalam hati-Mu, kasih setia-Mu yang menghidupkan aku. Sebab aku ini milik-Mu, tak ku pertahankan hidupku, biar kehendak-Mu kerjakanlah dalamku. Haleluya Yesus. Tuhan Engkau mendengar seruan hatiku dan keluhku tak tersembunyi bagimu. Mari katakan, dalam kesesakanku ku mau berdiam dan berharap padamu Yesus. Engkau
mari adukan kepada Tuhan. Tuhan, Engkau mendengar seruan hatiku dan keluhku tak tersembunyi bagimu. Dalam kesesakanku, ku mau berdiam dan berharap padamu. Yesus, Kau sumber kekuatanku. Sebab aku ini milikmu, aku di dalam hatimu. Kasih setiamu yang menghidupkan aku. Sebab aku ini milikmu, tak ku pertahankan hidupku. Biar kehendakmu kerjakanlah dalamku. Terima kasih Tuhan. Saya undang Bapak Ibu sekali lagi untuk bangkit berdiri. Engkau di dalam kami, Bapa. Sebab aku ini milikmu, aku di dalam hatimu. Kasih setiamu yang menghidupkan aku. Sebab aku ini milikmu, tak ku pertahankan hidupku. Biar kehendakmu Kau kerjakan dalam hidup kami, Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari katakan dengan iman. Sebab aku ini milikmu, aku di dalam hatimu. Kasih setiamu, haleluya Yesus, yang menghidupkan aku. Sebab aku ini milikmu, tak ku pertahankan hidupku. Biar kehendakmu kerjakanlah dalamku. Mari katakan biar kehendakmu, biar kehendakmu, oh biar kehendakmu Tuhan, biar kehendakmu, oh biar kehendakmu Tuhan, biar kehendakmu, biar kehendakmu, hanya kehendakmu Tuhan, biar kehendakmu, biar kehendakmu, biar kehendakmu. Sekali lagi katakan dengan iman.
kehendak-Mu yang jadi dalam hidup kami. Hidup kami bukannya kami lagi, Ya Tuhan. melainkan Kristus yang hidup di dalam kami. Bersama-Mu, di dalam-Mu, kami aman dalam perlindungan. Hati kami melimpah dengan syukur, sebab kebaikan tak pernah berhenti nyata di. Haleluya Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Engkau mulia. Terima kasih Bapa. Bapa yang Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Terima kasih buat pagi hari ini hadirat-Mu di tengah-tengah kami. Dalam segala situasi, kondisi yang ada, yang kami lihat, yang kami alami, kami tetap percaya hidup kami di dalam Tuhan. Amin. Firman-Mu yang memberi kekuatan, yang meneguhkan kami untuk kami terus tetap berjalan, berdiri, dan berlari untuk kami boleh mengalami kemajuan dan menerima setiap janji Tuhan yang pasti digenapi pada waktu yang tepat. Terima kasih, berfirmanlah, nyatakan isi hati-Mu untuk setiap kami, supaya hidup kami makin berubah, makin mengalami sukacita, mendapat kekuatan yang baru karena Yesus di dalam kami. Terima kasih, kami siap mendengar firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Ya, shalom Bapak Ibu. Tetap bersukacita. Amin. Ya, puji Tuhan. Kerinduan dan harapan kita semua, setiap keluarga bisa tetap terus mengadakan misbah, ya. Karena kalau misbah keluarga hanya sebatas program gereja, maka program itu akan bisa berakhir. Seperti kalau televisi gitu, sebuah stasiun televisi memiliki program, misalnya program sinetron begitu. Pasti ada akhirnya kan? Nggak mungkin sinetron itu terus menerus tanpa ujungnya. Misalnya sinetron itu judulnya Ikatan Cinta. Itu akan berakhir sinetron itu setelah cintanya tidak terikat atau lepas, ya. Demikian juga kalau kita mengadakan misbah keluarga hanya berdasarkan sebuah program, menjalankan program gereja bisa berhenti. Itu sebabnya saya mendorong setiap kita, keluarga demi keluarga, untuk kembali bersama-sama bermisbah, membangun misbah keluarga. Bukan soal jumlah berapa orang yang berkumpul atau persembahan yang diberikan, itu bukan ukuran. Yang menjadi ukurannya adalah 2-3 orang berkumpul di dalam nama Tuhan Yesus, maka kehadiran Tuhan dinyatakan bagi setiap keluarga. Amin. 2-3 orang berkumpul. Tapi ada yang mengatakan 1-2 orang berkumpul. Kalau satu enggak berkumpul, itu namanya semedi, ya, enggak menyepi, ya. 2-3 orang berkumpul, lebih dari satu, kita bisa melihat bahwa ketika kita bersekutu di dalam nama Tuhan, maka dipastikan kehadiran Tuhan dinyatakan. Karena di dalam misbah itu ada pujian yang dinaikkan dan penggenapan janji Tuhan di dalam Mazmur bahwa Dia bersemayam di atas pujian umatnya. Itu pasti terjadi ketika firman itu dinyatakan, kuasa firman bekerja di setiap keluarga kita, maka kita boleh mengalami kehidupan yang berkemenangan. Amin Bapak Ibu. Siap bermisbah kembali keluarga-keluarga, amin. Ya, yang amin segera dilakukan. Supaya kita kembali bersama keluarga. Ataupun begini, keluarga yang lain bisa bergabung yang terdekat dengan salah satu keluarga di sekitarnya. Ya. Sebab itu kita mari bersama belajar hari-hari ini memfokuskan diri kepada Yesus.
Karena seringkali apa yang disampaikan bahwa menantikan Tuhan, mencari Tuhan, memandang wajah Tuhan itu sebenarnya kita harus memperhatikan, berfokus kepada Yesus. Sebab sekalipun kita menjadi orang percaya, seringkali fokus kita bukan kepada Kristus, tetapi kepada kesulitan, kepada kebutuhan, kepada masalah, kepada hal-hal yang bukan Tuhan. Itu yang seringkali membuat kita lemah, membuat kita lelah, dan pada akhirnya kita merasa letih, lesu, dan rohani kita tidak bertumbuh. Itu sebabnya kita belajar dari firman Tuhan dalam Matius, Injil Matius pasal 14 ayat 22 sampai dengan 23. Demikian bunyi firman Tuhan, Injil Matius pasal yang ke-14 ayat 22 sampai 33, yang judul perikopnya adalah apa? Yesus waktu setelah menyelesaikan pelayanannya ketika memberi makan 5.000 orang laki-laki, 5.000 orang laki-laki, berarti kalau dihitung semuanya lebih dari 5.000. Dengan 5 roti dan 2 ekor ikan, semua tercukupi. Bahkan ada saldonya, 12 keranjang yang siap dibawa pulang oleh kaum wanita. Sudah disiapkan 12 bakul itu, mari bungkus ya. Ya, kemudian Yesus berkata, segera pulang, kembali ke rumah masing-masing, melakukan tanggung jawabnya masing-masing. Mendengar firman, menikmati berkat Tuhan itu penting, tetapi yang terpenting adalah melakukan firman itu sendiri. Itu sebabnya setelah itu Yesus menyuruh murid-muridnya berlayar, dan Yesus kemudian berdoa di atas bukit. Firman Tuhan berkata dalam Matius, Injil Matius pasal 14 ayat 22 sampai dengan 33. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Jadi orang yang ribuan itu disuruh pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut. Atau dalam bahasa Jawanya, aku kaget. Ya begitu ya. Dan berseru, itu hantu. Loh, ini Yesus yang berjalan loh. Yesus yang menemui mereka, tapi mereka tidak tahu. Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasakannya tiupan angin itu kelihatan enggak Bapak Ibu Saudara? Tidak, tapi bisa dirasakan. Ya. Takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, Tuhan tolonglah aku. Ya. Segera Yesus mengulurkan tangannya memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, sesungguhnya engkau anak Allah. Yang boleh disembah itu hanya Tuhan. Dan mereka menyembah Tuhan. Ya, ini. Kalau ada seseorang di Alkitab disembah gitu, dia akan menolak. Aku bukan Tuhan. Tapi ketika murid-murid melihat Yesus dan menyembah, Yesus tidak menolak. Karena memang dia Tuhan, dia Allah yang layak terima pujian, hormat, sembah. Ya, hanya kepada dia kita menyembah dia. Fokus kepada Tuhan, itu sebabnya hari-hari ini dikatakan ada perkiraan-perkiraan, ada satu ungkapan-ungkapan di mana tahun 2023 disebut sebagai tahun badai.
seperti badai yang menerpa murid-murid Yesus ya. Ada angin sakal. Oleh banyak ahli ekonomi dunia, hal ini ditandai dengan apa? Munculnya gelombang PHK dari perusahaan-perusahaan dimanapun. Dalam situasi ini banyak perusahaan startup, maksudnya perusahaan yang baru didirikan itu gulung tikar, kalah dengan Indonesia. Kenapa? Indonesia itu sore gitu pedagang kaki lima malah buka tikar. Ini perusahaan-perusahaan yang baru didirikan malah tikarnya digulung, ya rugi. Hebat mana dengan pedagang kaki lima di Indonesia? Di trotoar gitu tikar digelar, yang lain pada digulung. Itu berkatnya masing-masing. Ini contoh sederhana kan? Ya, murid-murid Yesus juga pernah ketakutan menghadapi badai. Ya. Siapa sih yang nggak pernah takut? Apalagi kalau kita mendengar sampai sekarang perang Rusia masih berjalan ya. Kok kabarnya agak kurang. Sejak tahun lalu Rusia dan Ukraina terus berperang. Ini sesuatu yang mempengaruhi keadaan ekonomi dunia. Coba kita bayangkan ya. Ada begitu banyak alat perang yang dikerahkan, itu semua pakai BBM. Betapa besarnya bahan bakar yang dipakai. Ada ratusan bahkan ribuan alat berat seperti tank, pesawat begitu menggunakan bahan bakar semuanya itu. Tidak mungkin pakai kayu kan? Itu semua pakai bahan bakar minyak. Saya ingat zaman dulu itu kalau ada orang kehabisan bensin itu motornya dimiringin gitu ya. Loh, kok bisa jalan lagi ya? Itu prinsipnya apa ya? Teknik apa itu ya? Khususnya motor laki, kan tangkinya itu kan terbelah, maksudnya bodinya itu membuat tangki itu bentuknya tidak bulat tapi ada tekukannya sehingga bensin yang di sisi kanan bisa dialirkan di sisi kiri dengan cara memiringkannya. Oh iya ya, teorinya betul. Tapi kalau perang itu tanknya kehabisan bahan bakar, miringinya gimana itu? Musuhnya abot. Ya. Bahkan saya pernah tahu Vespa juga dimiringkan. Tapi ini kenapa dimiringkan? Kan bahan bakarnya di satu sisi, kok dimiringin? Oh, mungkin menyesuaikan dengan teman-temannya. Ya, daripada nggak miring yang lain, pada miring ya saya miring gitu. Kita belajar hari-hari ini tidak takut menghadapi apapun sebab kita berfokus pada Yesus. Amin. Bahkan sekalipun murid-murid Yesus, dia sudah terima firman dan dia tahu, mereka tahu bahwa Yesus jaminan, tapi mereka juga masih bisa takut. Apa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada murid-muridnya menghadapi badai masalah? Tuhan mengajar kepada kita menghadapi setiap kesulitan itu ada hal yang penting. Lewat peristiwa yang kita baca di mana murid-murid Yesus berlayar dan angin sakal menerpa mereka sehingga gelombang besar itu membuat mereka takut. Jangan berfokus pada masalah. Hal yang pertama, jangan fokus pada masalah. Semua kita di sini punya masalah, amin? Ada? Ada berapa masalah yang kita hadapi? Apapun masalahnya, ya kan? Tetap ada yang memberi solusi. Itu lihat di dekat mana itu ya, kantor pos itu turun begitu, mengatasi masalah tanpa masalah. Ya. Kok hafal sekali slogan. Ya. Tapi Tuhan memberi solusi yang terbaik. Jangan fokus pada masalah. Seperti seorang Petrus, ya. Ketika melihat Tuhan dari jauh, melihat Yesus dari jauh, yang dilihatnya apa oleh murid-muridnya? Itu siapa? Hantu. Padahal itu Tuhan, tapi kebalik lihatnya, hantu. Coba, bila berbicara Tuhan berkali-kali, Tuhan, bisa salah. Kalau kita jauh dari Tuhan,
itu masalah itu kita lihat seperti ya, Nyai Blorong. Ya, jangan fokus pada masalah, pandang Yesus. Amin. Sebab Yesus adalah jawaban dari setiap masalah kita. Seperti ada seorang anak yang mendengar ibunya, mamahnya telepon kepada temannya, lalu anaknya dengar, Yesus sumber jawaban. Yesus jawaban kita. Anaknya, wow, Yesus itu jawaban, sumber jawaban segala persoalan. Ya, kemudian besoknya muridnya menghadapi tes, ujian. Wah, ini soalnya kok sulit sekali. Wah, Yesus jawabanku, jawabannya begitu. Kan jawaban dari setiap persoalan. Ini soalnya banyak banget ini. Lalu dia menjawab, Yesus menjawab setiap persoalanku. Soal-soal tes itu banyak banget. Ini artinya begini loh, jangan kalah sama anak kecil walaupun dia salah mengartikan. Setiap kita punya masalah, tapi jangan kepada masalah yang menjadi fokus kita. Sebab Yesus mengajarkan kepada setiap kita, khususnya pada murid-muridnya waktu itu. Jangan pernah fokus kepada masalah, karena itu bukan jalan keluar yang terbaik. Biarlah kita berfokus kepada Dia, beriman kepada Dia, karena Dia lebih besar dari masalah kita, amin. Kalau kita jauh dari Tuhan, maka yang kelihatan masalahnya besar. Kalau kita dekat, berjalan bersama dengan Tuhan, yang besar adalah Tuhannya, masalahnya jadi kecil, amin. Berapa banyak masalah kita, Tuhan kita jauh lebih besar dari masalah kita, amin. Yang sanggup menolong, bahkan firman Tuhan dalam Matius pasal 11 ayat 28, marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi apa? Kelegaan. Di sini yang pernah lelah lambaikan tangan? Loh, enggak, semua semangat ya. Letih, menghadapi apa toh? Letih. Ibu Intan pernah lelah ya? Menghadapi apa? Ini contoh. Ya banyak pekerjaan dan sebagainya. Ingat, datang pada Tuhan. Dalam setiap keletihan, kelelahan kita, Tuhan yang sanggup memberi kelegaan. Amin. Dia jawaban kita. Dia jalan keluar kita. Sebab Mazmur berkata, pertolonganku ialah datang dari Tuhan. Aku melayangkan pandanganku ke gunung-gunung, dari mana datangnya pertolonganku. Lalu dengan iman berkata pemazmur, pertolonganku ialah datang dari Tuhan, bukan dari yang lain. Amin, Bapak Ibu. Jangan, sekali lagi, jangan fokus pada masalah. Sekalipun ada masalah. Sebab kita tahu masalah kita kecil di hadapan Tuhan. Tuhan yang besar sanggup menolong kita. Jangan terpengaruh juga dengan sekeliling. Sekalipun situasi dunia tidak menentu, dengan adanya perang ini mempengaruhi krisis. Karena peperangan itu menyebabkan begitu banyak kerusakan. Bukan hanya bangunan, tapi alam juga rusak. Perang itu kan memakai bahan bakar, itu akan menghasilkan karbon dioksida yang banyak, mencemari lingkungan, merusak bangunan dan sebagainya. Ada banyak kerusakan, bahkan korban jiwa yang membuat dunia terpengaruh. Situasi khususnya krisis pangan, krisis energi terjadi, sehingga ada beberapa negara yang hari-hari ini kolaps. Syukur kepada Tuhan, Indonesia tetap baik. Amin. Ya. Saya mendengar bahwa di daerah, di bangsa-bangsa Amerika Latin termasuk Brasil, juga di daerah Asia Tengah itu, Sri Lanka, Bangladesh. Bayangkan ada sebuah cerita bahwa di Bangladesh, di Sri Lanka itu ada seorang yang punya mobil, tapi dia kemana-mana jalan kaki. Kenapa? Karena nggak bisa ngisi bahan bakar. Bahan bakarnya seperti negaranya itu, Sri Lanka, langka ya. Iya. Dia berjalan
kemana-mana. Karena punya mobil, punya kendaraan tidak bisa diisi bahan bakar sehingga nganggur. Dalam situasi itu kita tetap percaya bahwa kita tetap memandang Tuhan yang memberi kekuatan, yang memelihara kita sampai hari ini. Amin. Jadi bukti pemeliharaan Tuhan itu lihat, kita hari-hari ini lihat, tetap ada, tetap bisa beraktivitas, tetap bisa beribadah. Sekalipun ada beberapa saudara kita yang hari ini enggak datang karena ada acara di kampung masing-masing. Istilahnya apa itu kalau hari ini? Nyadran ya. Itu acara tradisi dan mungkin berbau agama, ya sedikit berkumpul lalu tapi itu sesuatu yang sebenarnya intinya bisa berkumpul dengan keluarga dari mana saja, kumpul kemudian bisa bersama-sama bersih-bersih gitu. Ini pertanyaannya, yang bersihkan makam boleh gak? Ya boleh. Coba kalau kita punya keluarga yang sudah tidak ada di makam ini, terus tempatnya begitu jorok, ya ini kok jorok sekali. Sudah nggak ada jorok, apalagi waktu hidup. Ya itu boleh dan tidak harus tapi sebenarnya, karena itu hanya urusan hal-hal yang sehari-hari begitu ya. Yang harus itu firman Tuhan. Haruslah kamu sempurna seperti Bapamu sempurna, itu wajib. Ya. Tapi ada seseorang yang pernah mengalami sakit hati kepada ayahnya. Dia diperlakukan ayahnya dari kecil dengan kasar, dengan makian, dengan amarah, sehingga hatinya terluka. Bahkan sampai matinya ayahnya, dia benci kepada ayahnya. Syukur kepada Tuhan dia menjadi orang percaya. Dan dalam satu ibadah begitu, seorang hamba Tuhan bertanya, siapa yang di sini masih sakit hati? Dia diam saja. Tapi terus pertanyaan itu terngiang-ngiang di telinganya. Dia maju dan mengaku, saya sakit hati kepada ayah saya karena dia memperlakukan saya dengan buruk. Hamba Tuhan itu bilangnya sederhana, bereskan dengan ayam. Ayah saya sudah tidak ada, sudah meninggal. Datang ke makamnya. Wah, ini kaget loh. Ya ini kan, ini gereja apa ini ya? Kok mistis? Hamba Tuhan itu sederhana, datang ke makam. Suruh datang anak itu ke makam ayahnya. Apa yang terjadi? Dia lakukan. Dia datang ke makam, lihat tulisan nama ayahnya sudah, maaf sudah muak gitu ya. Tapi dia datang ke makam. Dia menengadah Tuhan. Dia berkata, aku mengasihi ayah saya. Hatinya dipulihkan. Bapaknya tidak berubah. Sudah meninggal, itu urusannya dengan Tuhan. Tapi hatinya diubahkan. Bukan soal tempat dia di makam tapi dia mau mengambil keputusan mengasihi. Loh, itu keputusan sepihak loh, karena ayahnya sudah enggak ada urusan dengan dia. Tuhan sanggup memulihkan. Jadi intinya bukan di makam, bukan di gereja. Mungkin yang di makam itu hatinya sudah dipulihkan, dan seringkali kita ke gereja malah belum pulih. Oh, neng gereja pengen 17 kok yang ngene-ngene ae. Intinya soal hati. Jadi orang meninggal itu urusannya sudah dengan Tuhan, tidak ada singgungan dengan kita. Tapi hatinya diubahkan. Di mana anak itu hatinya berubah? Dijamah Tuhan, dilawat di makam ayahnya. Ayahnya tidak bisa berbuat apa-apa, sudah tidak ada hubungannya dengan orang hidup. Tapi dia yang anaknya yang masih hidup berhubungan dengan Tuhan, dan dia dijamah di makam, mengalami pembaharuan karena dia mengambil keputusan mengasihi, mengampuni ayahnya yang sudah tidak ada. Dan keputusannya itu membuat hatinya diperbaharui. Dia kembali bersukacita melihat kebaikan Tuhan, bahwa kasih Tuhan itu lebih besar
dari semua yang ada. Itu sebabnya jangan terpengaruh dengan sekeliling kita. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Petrus ketika melihat Tuhan dari jauh, dia mengira itu hantu. Tapi ketika dia punya keputusan, kalau engkau Tuhan, biarlah aku berjalan di atas air menghampiri engkau. Luar biasa kan? Apakah permintaan Petrus itu penting? Sebenarnya enggak terlalu penting ya, jalan di atas air gitu ya. Tapi itu sesuatu yang spektakuler kan? Seringkali kita, kerinduan kita kepada Tuhan itu, permohonan kita tidak terlalu penting, tapi Tuhan kabulkan. Supaya apa? Supaya kita tetap percaya bahwa sesungguhnya Tuhan itu hidup dan berkuasa melakukan segala perkara. Amin. Seringkali kita memikirkan hal yang sederhana begitu, Tuhan jawab, Tuhan sediakan, Tuhan cukupkan. Itu sesuatu yang luar biasa. Itu sebabnya jangan pernah kita meminta sesuatu yang lebih dari apa yang dapat kita jangkau dengan iman kita. Tuhan, berilah aku pesawat, misalnya begitu doa. Berdoa menurut ukuran iman kita. Jangan terpengaruh dengan sekeliling. Apa yang menjadi pengaruh yang mempengaruhi sekeliling kita? Tuhan Yesus mengajarkan kita agar belajar untuk tidak terlalu terpengaruh oleh keadaan, situasi, kondisi di sekeliling kita. Sebab begini, kalau orang percaya hidupnya dipengaruhi oleh situasi kondisi, kalau sekelilingnya lagi sumpek, hatinya sumpek. Kalau sekelilingnya lagi lego, hatinya lego. Pernah nggak ngalami begitu? Di keluarga begitu kan kadang sering terjadi banyak hal gitu. Kalau situasinya panas kita ikut panas, kalau situasinya dingin kita ikut dingin. Pernah ngalami begitu? Jangan terpengaruh dengan sekeliling kita, sebab ada Tuhan yang memegang kendali hidup kita. Situasi apapun, fokuskan hidup kita hanya kepada Yesus yang berjanji menyertai kita dan memberikan jalan keluar kepada setiap kita pada waktunya. Kita tetap maju, jangan peduli, bukan tidak peduli dengan sekeliling, tapi terpengaruh karena fokus kita kepada Tuhan. Seperti seorang komandan tentara yang punya prajurit satu batalion, dia pengen tahu nyali prajuritnya, keberanian anak buahnya di dalam menghadapi peperangan. Dia menguji, memfilter atau menyeleksi siapa yang pemberani, siapa yang penakut. Dia bertanya kepada prajuritnya, hai teman-teman, dia santai begitu. Kalian, saya tanya, tolong dijawab dengan tindakan. Bagi kalian yang di rumah takut istri, berdiri di sebelah kiri saya. Wah, banyak yang berdiri di sebelah kirinya. Wah, ada satu yang memberani. Wah, dia berani banget ya, berdiri di sebelah kanan saya ini yang tidak takut istri. Ini prajurit hebat ini, pemberani ini. Ditanya, gimana resepnya kamu bisa menjadi seorang pemberani? Tadi sebelum berangkat kerja ke sini, istri saya pesen, jangan ikut-ikutan yang lain. Ternyata sami mawon, kamu takut ya dengan istri? Tidak ada satupun yang berani. Cuma komandannya yang berani. Karena dia masih lajang. Ini ilustrasi, di sini nggak ada ya yang seperti prajurit tadi ya. Istri dikasih, jangan ditakuti. Kasihlah istrimu, jangan takuti. Takutlah kepada istrimu, jangan. Ya. Saling melengkapi, karena kita ini diciptakan tidak sama. Ya. Seringkali orang berkata, loh kamu kok bisa milih pasangan hidup seperti itu? Karena kami cocok. Wah, merasa cocok.
Karena kami seiring sejalan. Lebelu ya. Ya, karena begini. Kita ini bisa bersama keluarga, khususnya suami istri itu karena dicocok-cocokkan ya. Padahal enggak cocok. Yang pertama, enggak cocoknya. Jenisnya aja sudah lawan jenis. Ya, berbeda kan ya. Banyak latar belakang, latar samping, latar muka berbeda. Tapi kita disatukan karena apa? Hanya satu. Karena fokusnya pada Yesus ya. Kalau ada Yesus itu luar biasa. Amin. Mempersatukan. Karena temperamen, kebiasaan kita beda. Seperti kalau kami punya tempat itu, sebuah kamar itu ada beberapa lampu. Jadi saklarnya itu kan banyak ya. Satu kamar itu. Jadi saklarnya itu banyak kayak hotel. Saklarnya, perhatikan ya, saklar, hanya saklar ya. Jadi banyak begitu. Kadang istri saya itu lupa, maksudnya lupa itu lampu yang mana yang dinyalakan. Salah, sebelah sini. Karena di kamar itu ada lampu 1 watt, ada lampu 5 watt, 7 watt aja 2, terus 30 watt. Jadi sesuai fungsinya gitu loh. Kalau perlu terang. Jadi kadang nyalakan itu keliru, bukan ini yang satunya. Tapi sebenarnya itu enggak seberapa. Yang agak sedikit parah itu lupa matikan begitu ya. Kalau sudah nyalakan itu pergi gitu masih nyala ya. Enggak apa-apa. Jadi saya selalu kalau di rumah ngikuti istri saya, untuk apa? Matikan lampu. Loh itu, nggak apa-apa itu indahnya perjalanan hidup, amin. Ya, asiknya bikin hidup lebih hidup itu begitu. Ada yang nyalakan, ada yang matikan. Loh, bener nggak? Jadi istri saya lagi di dapur, tak ikuti. Belum mati lampunya dimatikan. Tapi sebaliknya, saya di dapur gitu, istri saya kalau sudah selesai di dapur dimatikan. Loh, ini kok petekan kabeh. Ya, itu. Indah ya kalau hidup gitu. Saya pikir dulu menikah itu enak. Ternyata enak tenan. Betul gak Pak Sandi? Ya. Dianya ben lego. Iya, kita belajar hari-hari ini tetap fokus kepada Tuhan ya. Masalah itu ada aja di rumah tangga, di pekerjaan, dimanapun. Di gereja pun ada masalah, betul atau betul? Kita berpikir bahwa di gereja itu tidak ada masalah. Banyak juga, makin banyak orang makin banyak masalah. Lalu kita berpikir, aku mencari gereja yang non masalah, tanpa masalah. Ada enggak? Ya ada sih sebenarnya, ada. Di satu tempat begitu ada, wah kita menemukan, kita datang di situ. Sebenarnya gereja itu enggak ada masalah, karena kita datang ke situ, jadi ada masalah. Jadi kan enggak usah repot cari gereja yang tanpa masalah. Karena dimanapun ada masalah. Karena kita datang di situ. Maaf ini enggak. Ya, kita belajar hari-hari ini menghadapi masalah apapun, situasi yang sepertinya sulit. Yesus menjadi fokus kita. Pandang Yesus, lihat Yesus. Bukan lihat manusia. Kalau kita lihat manusia banyak kelemahan, banyak kekurangan. Yesus saja yang kita perhatikan. Jangan bimbang, jangan ragu. Seperti Petrus ketika dia merasa ada tiupan angin. Tiupan itu enggak bisa dilihat, tapi dirasakan. Seringkali masalah itu seperti tiupan. Semilir. Seperti angin malam itu, berhembus angin malam, mencekam. Terus lanjutnya, kayak lagu ya. Itu seringkali membuat kita bimbang dan ragu, salah mengambil keputusan. Orang yang bimbang, ragu itu kata Yesus apa? Orang yang kurang percaya. Mengapa kamu kurang percaya? Mengapa kamu tidak percaya? Itu sebabnya kalau kita fokus kepada Yesus, kita memiliki kepastian. Kalau iya, ya, iya. Kalau tidak, tidak. Jangan ya yang tidak, tidak. Begitu ya. Itu sebabnya Tuhan Yesus mengajarkan bahwa mujizat akan terjadi jika kita tidak bimbang dalam menghadapi masalah. Ada mujizat. Saat kita mengandalkan Tuhan, saat kita menyembah Tuhan, saat kita fokus kepada Tuhan,
maka mujizatnya dinyatakan. Tuhan menolong pada waktu yang tepat, yang terbaik. Waktuku, bukan waktunya Tuhan. Belajar hari-hari ini menantikan Tuhan itu salah satunya adalah memiliki kesabaran rohani untuk belajar menantikan Tuhan, menyatakan waktunya terjadi atas kita. Dan firman Tuhan dan pujian juga mengatakan waktu Tuhan itu waktu yang terbaik. Ya, belajar untuk menantikan Tuhan. Ya. Tapi orang bingung, menantikan Tuhan itu bagaimana ya? Apakah harus berdoa lama? Berdoa itu penting, tetapi sebenarnya menantikan Tuhan itu adalah fokus kepada Tuhan, tidak fokus kepada masalah. Seringkali orang berdoa karena banyak masalah sehingga bahan doanya, topik doanya adalah masalah-masalah yang dihadapi. Sehingga dia tidak berdoa kepada Tuhan, tapi dia ngurusi masalahnya dalam doanya. Fokus kepada Tuhan, banyak tenang hari-hari. Karena firman Tuhan berkata, aku ini, jangan takut, tenanglah. Amin. Kalau kita bersama dengan Tuhan, kita tidak takut, kita tetap tenang dalam segala situasi. Sebab firman Tuhan berkata, Tuhan itu turut bekerja mendatangkan kebaikan. Percayalah. Hal yang penting yang kita lakukan, percaya saja. Percaya itu bagaimana? Terima firman, dilakukan. Taat, maka sesuatu pasti terjadi. Amin. Tuhan turut bekerja dalam hidup kita, apapun masalah kita. Hari-hari ini masalah tidak makin ringan, tapi makin berat. Kesulitan, ya, kebutuhan. Ya. Semua di sini punya kebutuhan kan? Seringkali orang berkata, Tuhan akan memberi sesuai dengan kebutuhan kita. Tapi sebenarnya kebutuhan juga relatif. Ada banyak orang yang butuh sedikit juga ada. Ada sedikit orang yang butuhnya banyak. Misalnya Tuhan berkata, nak kamu butuh apa? Tuhan, saya butuh semuanya. Semuanya saya butuhkan. Tuhan tahu yang terbaik. Hari-hari ini apapun keperluan kita, sebelum kita mengatakannya Tuhan tahu. Yang Tuhan mau kita ini mencari Dia. Bersekutu, fokus kepada Dia. Lewat apapun, lewat ibadah, lewat misbah keluarga di rumah kita masing-masing, lewat kita membaca firman Tuhan. Tidak pernah sia-sia. Firman Tuhan tidak pernah kembali dengan sia-sia. Sekarang hari-hari ini apa yang kita fokuskan, apa yang banyak kita dengar. Itu yang menentukan sikap hati kita. Kalau hati kita dipenuhi dengan firman, dengan kebenaran, dengan perkataan yang membangun, dengan sesuatu yang baik, maka dalam menghadapi masalah apapun, yang keluar yaitu yang kita dengar, yang kita lihat, yang kita baca, yang kita perhatikan. Kalau kita memperhatikan Tuhan, maka Tuhan akan mengerjakan apa yang tidak bisa kita kerjakan. Dia melakukan bagiannya. Bagian kita apa? Nurut jalannya Tuhan. Amin. Nurut kehendak Tuhan, mengikuti apa maunya Tuhan. Itu sebabnya kita mau belajar hari-hari ini untuk fokus kepada Tuhan, untuk tidak bimbang. Amin. Untuk kita hidup di dalam kehendaknya yang terbaik dalam hidup kita. Sebab itu Tuhan mau jangan pernah kita terpengaruh dengan sekeliling kita. Kalau ada orang berkata A, B, C, D, ya, seperti banyak resep yang disampaikan oleh di grup WA. Kalau pengen sehat makan ini, makan itu, ya. Jangan makan ini, jangan makan itu, begitu. Pernah membaca begitu? Dan pernah melakukannya Bapak Ibu? Benar gak itu? Ya ada yang benar, ada yang ngarang, ya, semuanya itu relatif. Tapi kebenaran yang hakiki adalah firman Tuhan. Ketika kita terima firman, kita melakukannya, tetap memandang kepada Tuhan, memperhatikan Tuhan, apa yang Tuhan katakan lewat firman, maka hidup kita terus mengalami pertolongannya dan kemenangan Tuhan sediakan pada waktu yang terbaik. Amin Bapak Ibu. Mari kita bersyukur lewat doa kita, lewat nyanyian kita. Yesus Tuhan, terima kasih. Kerinduan kami untuk terus tetap memandang kepada Tuhan.
berjalan dalam rencana Tuhan. Yang terbaik Tuhan sudah siapkan, sediakan bagi kita. Ketika kita mengandalkannya, mata kita tertuju kepadanya. Tuhan yang memberi pertolongan, menyertai kita. Haleluya. Ini hatiku menyembahmu, tulus dan kagum padamu Yesus. ini hatiku tak sempurna, Perlu campur tanganmu dalam hidupku. ini hatiku, Ini hatiku menyembahmu, tulus dan kagum padamu Yesus. ini hatiku Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tanganmu dalam hidupku. Hatiku mengasihimu, hatiku mengasihimu, hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, kau lihat isi hatiku. dengan segenap hati katakan, ini hatiku, Ini hatiku menyembahmu, tulus dan kagum padamu Yesus. ini hati Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tanganmu dalam hidupku. ini hatiku, Tuhan Ini hatiku menyembahmu, tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tanganmu dalam hidupku. hatiku Mengasihimu, hatiku mengasihimu, hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, kau lihat isi hatiku, hatiku mengasihimu, hatiku mengasihimu, hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, kau lihat isi hatiku. Kerinduan kita mengenal Tuhan, mengerti Tuhan. Tuhan akan menuntun kita di jalan-jalannya. Dan jalan Tuhan adalah jalan kemenangan. Itu sebabnya apapun pergumulan, masalah, kesulitan, tantangan yang kita hadapi, kita alami, Tuhanlah kemenangan kita. Mari bersama kita bangkit berdiri dengan lembut katakan, Hatiku mengasihimu,
Tuhan. Haleluya. Lebih beda lagi kepada Tuhan. Engkau yang melihat isi hati kami, kerinduan kami mengenal-Mu. Haleluya. Hatiku mengasihi-Mu. Tuhan, Kau lihat isi hatiku. Terima kasih Tuhan. Ini hati kami, rindu menyembah-Mu, rindu makin mengenal-Mu Tuhan, tertuju padamu, mengasihi-Mu, mencintai-Mu, mengikuti kehendak lebih dalam lagi. Haleluya. Ikan arana lama sikini arana lama. Yesus, Kau mengenal setiap hati kami, walaupun tak sempurna. Mampukan kami mengerti-Mu, mengenal-Mu lebih dalam, mengikuti kehendak-Mu. Ora malama sikini arana lama. Hadir-Mu di hidup kami, yang sanggup menolong kami. Tiada yang mustahil, tiada yang sukar di mata-Mu. Ikan amore nalama sikini narana lamu. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Inamarana lama sikini amore nalamu. Hadirat-Mu yang memerdekakan kami, hadirat-Mu yang menolong kami. Sebab Engkau ajaib, pertolongan-Mu nyata bagi kami. Kau menuntun kami, memimpin kami di padang yang hijau, ke air yang tenang. Hanya di dalam hadirat-Mu ada kekuatan yang baru. Hati kami diteguhkan, kami dimampukan bersama-Mu. Yesus, hanya Kau. Rama-lama sikini arana lama. Kami menyembah bersyukur pagi ini. Pertolongan-Mu begitu ajaib, janji-Mu ya dan amin. Rama-lama sikini arana. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Biarlah hati kami selalu tertuju kepada pribadi-Mu. Sebab kami tahu ada banyak pergumulan, perjuangan yang harus kami hadapi, khususnya tahun-tahun ini, tapi kami tetap percaya bahwa kemenangan ada di dalam Tuhan, pertolongan pada waktu Tuhan, sehingga kami tetap yakin, tidak ragu, tidak bimbang, tidak terpengaruh dengan sekeliling kami, sebab kami tahu ya dan pasti bahwa Tuhan bersama dengan kami, cukup bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk firman Tuhan pagi hari ini, dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin, dan silakan duduk kembali. Puji Tuhan. Bapak Ibu diberkati firman Tuhan pagi ini. Puji Tuhan, terima kasih buat Om Chris
yang sudah menyampaikan firman Tuhan buat kita semua. Kiranya pelayanannya semakin hari semakin luar biasa dan Tuhan memberkati juga keluarganya. Menaikkan doa syafaat, petugas doa syafaat silakan maju ke depan. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia. Terima kasih Tuhan buat kesetiaan-Mu yang boleh kami nikmati sampai hari ini. Kami tahu kalau hari ini kami ada sebagaimana yang kami ada, itu juga dari kasih setia dan kemurahan yang boleh kami nikmati dari Tuhan. Kami juga bersyukur kalau pagi hari ini Tuhan kembali mengingatkan melalui firman-Mu bahwa kami harus terus fokus hanya kepada Tuhan, karena Engkaulah satu-satunya, Engkaulah satu-satunya kekuatan, pengharapan, perlindungan, dan harapan di dalam kami hidup. Kami mohon ampun kalau selama ini kami sering kali fokus kami bukan kepada Tuhan, tapi kepada permasalahan, kepada persoalan, sakit penyakit, beban hidup. Dan biarlah sejak hari ini kami hanya boleh fokus kepada Tuhan, karena Engkaulah satu-satunya kekuatan, harapan, perlindungan, jalan keluar, bahkan apapun kami bisa masih bersama dengan Engkau. Terima kasih. Terima kasih buat firman, buat waktu yang Tuhan berikan. Pagi hari ini kami menyerahkan hamba-Mu yang Tuhan sudah pakai untuk memberkati setiap kami. Biarlah Tuhan yang terus melengkapi, Tuhan terus memakai, sehingga hamba-Mu terus menjadi berkat bagi setiap kami. Amin. Pagi hari ini kami juga menyerahkan seluruh pelayan-pelayan yang ambil bagian di dalam pelayanan, mulai dari kolektan, penerima tamu, pemain musik, singer, leader, bahkan seluruh yang ambil bagian di dalam pelayanan. Kiranya Tuhan terus memakai, melengkapi, terlebih lagi Bapak Ibu Gembala dari Wijaya, Bapak Ibu Chris, Bapak Ibu Tony, Tante Lidialo, multimedia, pengurus WBI, pengurus Kantria, pelayan perjamuan kudus, semua yang ambil bagian di dalam pelayanan gereja ini, kiranya Tuhan yang terus memberkati, memakai, melengkapi, sehingga hari lepas hari mereka terus boleh menjadi alat Tuhan yang menyenangkan hati Tuhan. Pagi hari ini kami juga teringat akan bangsa dan negara kami. Kami tahu Tuhan begitu banyak permasalahan yang dihadapi oleh bangsa kami. Tapi satu hal yang kami tahu, ketika Engkau ada di tengah-tengah kami, sesuatu yang baik akan terus terjadi atas bangsa kami karena kebaikan Tuhan. Itu mohon hikmat-Mu atas Bapak Presiden, Wakil Presiden, dengan jajaran pemerintahan dari pusat sampai daerah. Kiranya Tuhan yang terus memberikan roh kerjasama, sehingga negeri ini bisa dikelola dengan hikmat yang dari Tuhan, mendatangkan kebaikan bagi bangsa kami. Kami juga berdoa untuk lembaga-lembaga negara, kami berdoa untuk TNI, Polri, Angkatan Laut, Angkatan Udara, Densus 88, Badan Intelijen Negara, bahkan KPK. Beri mereka hikmat yang dari Tuhan, sehingga seluruh tanggung jawab mereka boleh dijalankan dengan hati yang takut akan Tuhan. Amin. Dan menjadikan negeri ini semakin baik. Kami juga berdoa untuk pemilu tahun mendatang, kiranya Tuhan juga memberkati dari persiapan saat ini sampai nanti berjalannya
pemilu, kiranya Tuhan yang akan memberikan hikmat. Amin. Dalam nama Yesus. Tuhan akan melindungi, menjauhkan Yes. dari hal-hal yang tidak baik. Ya Tuhan. Kami tolak segala roh kekerasan, kami tolak roh adu domba, kami tolak segala bentuk kerusuhan, kami tolak segala hal-hal yang akan menjadikan Indonesia ini kacau. Dan kami memberkati negeri kami. Kiranya damai sejahtera yang dari Tuhan melimpah-limpah, Amin, sehingga amin. pemilu boleh berjalan dengan lancar, berjalan dengan damai. Dan Tuhan sendiri akan memberikan kepada kami seorang kepala negara yang takut akan Yes, Tuhan, amin. Dalam nama Yesus. yang akan membawa negeri ini semakin baik Ya Tuhan. atas kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk Kota Salatiga, kami berdoa untuk BKGS. Kiranya melalui lembaga-lembaga ini Kota Salatiga juga semakin diberkati oleh Amin. Tuhan, dan kami yang tinggal di dalamnya boleh menikmati pemeliharaan Tuhan. Kami mengucap syukur pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kasih. Mari Bapak Saudara kasih Tuhan, saya undang kita ke berdiri. Sekali lagi kita akan bersyukur kepada Tuhan. Segala perkara dapat ku tangguh di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tangguh di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Sekali lagi tetap percaya Tuhan setia. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita yang setia. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami tetap percaya bahwa Engkau Tuhan yang setia atas hidup kami Tuhan. Di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah tantangan badai hidup kami, percaya ketika kami terus mengarahkan pandangan kami, fokus kami kepada Engkau, maka Engkau terus akan menguatkan setiap kami. Kami terus bangun kepercayaan kami kepadamu Tuhan, biar kami tidak bimbang dan ragu. Kami percaya ya Tuhan, segala perkara yang terjadi dalam kehidupan kami dapat kami tanggung karena Engkau yang memberikan kekuatan bagi setiap kami Tuhan. Memberkati umat-Mu pagi hari ini berlimpah-limpah ya Tuhan. Terus diberikan kekuatan, dihibur, yang sakit disembuhkan di dalam nama Yesus. Dibukakan jalan yang baru ya Tuhan Yesus. Menjadi keluarga yang diberkati, harmonis, berlimpah-limpah. Kasih Allah dicurahkan, pertolongan Tuhan, kasih-Mu berlimpah-limpah Tuhan. Kekuatan baru, perlindungan damai sejahtera berlimpah-limpah. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan pulang. Kami akan pulang dengan ucapan syukur, dengan menerima berkat yang berlimpah daripada-Mu. Mari Bapak Saudara kasih Tuhan, angkat tangan kita tinggi-tinggi di hadapan Tuhan dan terimalah berkat Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang sudah terima berkat Tuhan bersama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua.